Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, adada khalqihi wa ridha nafsih, wa zinata arshihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Thumma salatu wassalamu alaih nabiyina Muhammadin ibni abdillah alladhi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Blitar. Di kesempatan yang mulia ini kita bersama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang bermacam-macam, nikmat yang kita sadari dan nikmat yang tidak kita sadari. Mulai dari nikmat iman, kita masih beriman sampai pagi hari ini. Nikmat Islam, Allah masih bangunkan kita dalam keadaan Islam, sedangkan manusia berbolak-balik hatinya. Ada yang masih berislam paginya, sorenya sudah tidak berislam. Ada yang sore berislam, paginya sudah tidak berislam. Dan kita sama-sama bersyukur Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Selanjutnya yang tak kalah penting untuk kita syukuri Bapak Ibu rahimakumullah, yaitu dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia, yaitu adalah kesehatan, as-sihhah, dan al-faragh, kesempatan, waktu luang, waktu longgar. Dan Allah masih karuniakan pada kita nikmat untuk bisa mengelola nikmat-nikmat tadi untuk kita gunakan dalam kebaikan. Kita dapat hadir dalam kesempatan yang luar biasa ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita lebih lanjut masuk kepada materi kajian, mohon maaf sebelumnya, kami di sini tidak bermaksud menggurui apalagi merasa paling tahu Bapak Ibu. Karena kami di sini hanya menunaikan amanah atau tugas dari Bapak Ustadz Dr. Sri Widodo. Karena biasanya Bapak Ibu, pengajian itu lebih enak kalau yang menyampaikan belum kenal, gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau sudah kenal biasanya sulit ya, atau bahasa kita angel kandhanane gitu ya. Jadi lebih baik belum kenal, nanti kita bisa ada kajian baru kita berkenalan. Kalau tidak percaya misalkan bapak-bapak yang biasa ngisi pengajian di luar, kalau di rumah menasihati istrinya, gimana istrinya Bapak? Alah Pak, aku ngerti dalam hal bagaimana. Ya, jadi bukan masalah siapa paling berilmu Bapak Ibu yang duduk di sini, tapi memang adalah tugas dan sekaligus karena belum kenal jadi kita lebih nyaman untuk berdiskusi. Izinkan memperkenalkan diri, saya Hanif Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan dari Malang. Ternyata lumayan Bapak Ibu, 3 jam kalau kami perjalanan tadi malam. Kami berdinas di UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan punya putra-putri atau sanak kerabat yang ingin kuliah di UMM, nanti kita calling ya Bapak Ibu ya.
Kenapa? Karena ada banyak beasiswa juga. Beasiswa apa? Katakanlah beasiswa fakir miskin ada. Beasiswa yatim ada, piatu ada, yatim piatu ada. Beasiswa alumni sekolah Muhammadiyah ada. Beasiswa aktivis Muhammadiyah. Nah, ini yang biasanya tidak terpikirkan. Orang capek-capek aktif di Muhammadiyah tapi kurang diapresiasi. Nah, ini ada kesempatan beasiswa aktivis atau kader Muhammadiyah. Ada beasiswa mubaligh Muhammadiyah dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa calling-callingan ya. Nanti biaya bisa kita atur. Bapak Ibu rahimakumullah. Kembali kepada topik bahasan kita ya. Jadi kenapa kita kemudian harus banyak bersyukur pada awal kesempatan untuk kita lebih nikmat dalam menjalani sesuatu. Dan inilah juga yang kemudian diajarkan oleh Nabi kepada kita untuk memulai setiap pembicaraan, setiap diskusi, termasuk majelis ilmu dengan tahmid dan salawat. Atau kita bersyukur kepada Allah dan juga bersalawat kepada Nabi. Mari kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau berusaha untuk menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan mampu menentukan bilangannya. Tapi tidak masalah, kita bisa lakukan itu untuk menambah kesyukuran kita. Nikmat lain yang harus kita syukuri Bapak Ibu adalah kita masih Allah berikan kesempatan untuk bermajelis. Yang mana bermajelis ini Bapak Ibu, majelis zikir, majelis ilmu, itu mendatangkan banyak sekali nikmat, banyak sekali keutamaan. Dan beberapa yang kami kutip dalam slide ini, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Dan tidaklah sekelompok orang, sebuah kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah atau berkumpul dalam sebuah masjid, sebuah musola, sebuah tempat ibadah yang disepakati, yatluna kitaballahi, membaca ayat-ayat Allah, membaca kitab Allah atau Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka bertadarus, mereka saling membaca dan saling menyimak di antara mereka. Illa, kecuali, atau dalam bahasa kita Bapak Ibu, kalau ada orang yang berkumpul dalam sebuah majelis ilmu, majelis zikir, dalam sebuah masjid, sebuah musola, maka dia akan mendapatkan yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, nazalat alaihimus sakinah, atau akan Allah turunkan as-sakinah. Apa as-sakinah Bapak Ibu? Ketenangan. Makanya ketika ada misalkan kerabat kita yang menikah, kita doakan semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang sakinah artinya tenang, dan harapannya orang yang menikah akan mendapatkan ketenangan. Maka Bapak Ibu, kalau di samping panjenengan kanan atau kiri ada yang tertidur mengantuk begitu ya, itu biarkan saja Bapak Ibu, karena adalah tanda dari ketenangan. Apalagi dijiwit di keplak, jangan Bapak Ibu, biarkan menikmati nikmat yang Allah turunkan kepada beliau. Nanti kalau sudah fresh baru diingatkan gitu ya. Tapi sebenarnya seger-seger ya Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Tapi nanti saya yakin tengah-tengah pasti ada yang merasakan nikmat as-sakinah, ketenangan atau ngantuk. Yang kedua Bapak Ibu, yang akan kita dapatkan dalam sebuah majelis adalah wa ghasyiyat humur rahmah, atau akan Allah curahi dengan kasih sayang, ar-rahmah. Maka di sini Bapak Ibu, ketika kita berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah, maka kita sedang membangun kasih sayang di antara kita semua melalui apa? Majelis ilmu, majelis zikir ini. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah wahafathumul malaika. Malaikat akan menaungi kita semua dengan sayap-sayapnya.
Makanya rasanya kalau kita ke masjid, apalagi ikut pengajian, itu adem, rasanya tenang, rasanya hidup kita seperti melambat, gitu ya. Bukan karena ustadznya yang ganteng, Bapak Ibu ya. Tapi karena apa? Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan kasih sayang, Allah turunkan malaikat untuk menaungi kita semua. Dan tak kalah penting Bapak Ibu yang keempat, yang terakhir, yaitu adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah akan menyebutkan nama kita satu persatu di sebuah forum yang mulia, sebuah majelis yang mulia, yaitu adalah majelis bersama para malaikat yang mulia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bayangkan misalkan ada pertemuan di alun-alun begitu ya, dalam sebuah upacara atau halal bihalal. Kemudian Bapak Wali Kota atau Bapak Bupati menyampaikan, misal nama kita Pak Pak Bejo barangkali. Terima kasih Pak Bejo, Bupati bilang gitu. Terima kasih Pak Bejo atas kehadirannya di kesempatan yang penting ini, dan terima kasih atas dukungan serta bantuan yang telah diberikan. Kalau nama kita disebutkan, Bapak Ibu ya, nama kita disebutkan dalam sebuah forum formal, forum yang agung, itu kita merasa sangat bangga. Disebutkan oleh bupati nama kita, disebutkan oleh presiden barangkali nama kita. Kita sangat bangga. Bahkan kita sampai rumah kita cerita ke semua orang, kalau tadi nama saya disebutkan dalam sebuah acara yang penting. Itu kalau urusan di dunia. Tapi ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, Allah pun rajanya raja, zat yang paling mulia, yang kalau dibandingkan dengan kemuliaan manusia yang kita anggap mulia, bupati, wali kota, gubernur, presiden, tidak ada apa-apanya kemuliaan mereka dibandingkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berkenan untuk menyebutkan nama kita satu persatu, itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi tak habis-habisnya kita untuk bersama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita lanjutkan masih dengan bersyukur. Ini bukan biar panjang terus nanti kajiannya jadi pendek ya Bapak Ibu ya. Tapi kita senantiasa berusaha untuk melakukan sesuatu dengan lebih sadar, atau bahasanya anak muda sekarang lebih mindful. Kita lebih bersyukur tentang hari ini, bersyukur tentang apa yang kita lakukan. Nikmat yang juga harus kita syukuri adalah dapat bersilaturahmi dengan saudara seiman. Karena tidak ada keutamaan yang nikmat dibandingkan dengan ini menurut salah satu ulama, yaitu adalah Imam Ibnul Munkadir rahimahullah. Beliau menyampaikan ma baqiya min ladzatid dunya illa thalath. Tidak ada yang tersisa dari kenikmatan-kenikmatan dunia kecuali 3 hal. Yang pertama adalah qiyamul lail. Apa Bapak Ibu qiyamul lail? Salat malam. Jadi kalau kita tadi malam melaksanakan qiyamul lail, entah 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, atau 11 rakaat, atau berapapun itu adalah nikmat dunia yang bisa kita rasakan. Atau dalam bahasa lain, ini adalah kita sedang mencicipi surga di dunia. Yang kedua adalah waliqaul ikhwan. Kita bertemu dengan saudara-saudara seiman. Terlebih lagi kita tidak hanya seiman Bapak Ibu, kita juga seiman, sevisi, satu persyarikatan dan lain sebagainya. Maka akan menjadi lebih nikmat. Yang ketiga adalah wassalatu fi jama'atin, atau salat dalam jamaah.
Kalau tiga hal ini kita lakukan dalam satu hari, Bapak Ibu, seolah-olah kita sedang mencicipi nikmat surgawi yang ada di dunia. Maka kalau bisa kita jangan tinggalkan ketiga hal ini yang bisa kita lakukan tanpa usaha yang begitu sulit. Oke, pertanyaannya kita ini seringkali mendengar silaturahim, silaturahmi. Yang benar yang mana Bapak Ibu ya? Silaturahim atau silaturahmi? Ya. Tadi saya nyebut apa? Silaturahim atau silaturahmi waktu awal? Seingat saya silaturahmi. Apakah beda? Oh beda Bapak Ibu. Mau tahu? Atau enggak? Kalau enggak kita loncati. Mau ya? Mau. Kalau mau kita lihat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita membaca hadis yang kita seringkali dengar, terlebih kemarin momentum Syawal ya Bapak Ibu, kita setelah berpuasa 1 bulan yang lamanya, kemudian kita halal bihalal, Syawalan, bermaaf-maafan, mudik dan lain sebagainya. Itu namanya adalah silaturahim. Kalau berkaitan dengan saudara yang memiliki ikatan darah dengan kita. Dan silaturahim ini bukan silaturahmi. Silaturahim ini adalah amalan yang mendapatkan keutamaan. Di antaranya adalah diluaskan rizkinya dan juga dipanjangkan umurnya. Sebagai sabda Nabi yang pertama ini, man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi. Barang siapa yang suka untuk diluaskan rizkinya, wa'an dan juga yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Dan barang siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya, maka falyasil rahimah. Sambunglah silaturahim, bukan silaturahmi. Jadi kalau kita ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, kita menyambung silaturahim dengan yang memiliki ikatan darah, saudara, Pak D, Bude, Bapak, Ibu, sepupu dan lain sebagainya. Itu silaturahim. Terus kemuliaan yang kita dapatkan. Ini mohon maaf Bapak Ibu, yang kedua ini kebalik ya. Bacanya dari kiri. Nah, ini tantangan ya. Hadis Nabi berbunyi Inna a'jalat ta'ati, sesungguhnya ketaatan yang paling dekat balasannya, a'jalat ta'ati thawaban, inna a'jalat ta'ati thawaban, sesungguhnya amalan, sesungguhnya ibadah yang paling cepat balasannya adalah silaturahim, menyambung silaturahim. Hatta inna ahlal baiti liyakunu fajaratan, walaupun keluarga itu yang melakukan silaturahim itu adalah keluarga yang buruk, keluarga yang melakukan dosa, keluarga yang tidak ada unsur agamanya dalam kehidupan mereka. Fatanmu amwaluhum, hartanya akan berkembang, wa yaksuru adaduhum, dan jumlah mereka akan bertambah idza tawassul, jika mereka menyambung silaturahim, bukan silaturahmi. Nah, kalau silaturahmi Bapak Ibu, nah yang sedang kita lakukan. Nah, kalau ini kan kita tidak sedang bersilaturahim, tapi silaturahmi. Nah, silaturahmi itu kalau dalam bahasa Indonesia memang serapan dari silaturahim dalam bahasa Arab. Tapi akhirnya maknanya berubah menjadi hal yang lain, yaitu adalah kita berjejaring, kita bersambung kabar, bersambung atau berkoneksi dengan orang lain yang mungkin tidak memiliki ikatan darah dengan kita. Lalu pertanyaannya, apakah yang kita lakukan seperti ini, silaturahmi ini akan mendatangkan pahala dan kemuliaan? Tentu saja jawabannya iya. Yang pertama, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Jadi pertemanan
atau dalam anak muda sekarang ya, tongkrongan itu ya, Mas Mbak ya, yang suka nongkrong. Pertemanan yauma idzin, pada hari itu, pada hari akhir nanti, ba'dhum li ba'din adun. Mereka yang akan berkumpul di dunia akan saling menjadi musuh di akhirat nanti. Kenapa? Karena pada akhirat nanti kita akan saling melempar tanggung jawab. Kalau ada dalam sebuah pergaulan yang mengajak kepada keburukan, maka di akhirat nanti akan saling menuduh. Oh ya Allah, dia yang ngajak aku untuk berbuat buruk. Ya Allah, dia ini yang mencegah aku untuk berbuat baik, mencegah aku untuk sholat jamaah dan lain sebagainya. Kecuali illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu, kalau kita landasi pertemanan kita, pergaulan kita dengan ketakwaan, maka pertemanan kita tidak akan selesai di dunia dan akan kita selesaikan di akhirat nanti di surga bersama-sama. Semoga semua yang ada di antara kita ini menjadi saksi bahwa kita pernah dalam sebuah majelis, dalam sebuah pergaulan yang mengingatkan tentang ketakwaan dan kebaikan, hingga di akhir nanti kita sama-sama mencari saudara kita di mana kok tidak terlihat di surga. Mari kita panggil, mari kita ajak ke surga. Bapak Ibu, kemudian majelis seperti ini adalah bentuk ya, dari bagaimana implementasi dari orang itu bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Karena orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu sudah mendapatkan jaminan la zilla illa zilluh. Tidak ada naungan selain naungan dari Allah Ta'ala di mana? Di hari akhir nanti. Jadi di hari akhir nanti Bapak Ibu, kalau kita sedang ngantri dihakimi Bapak Ibu, itu kita akan merasakan panas luar biasa. Bahkan ada yang tenggelam karena keringatnya sendiri. Dan ada beberapa golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. La zilla illa zilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Ada beberapa golongan, dan salah satu di antara adalah rajulani tahabba fillahi. Orang-orang atau kedua orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama alaihi, dia berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan juga berpisah karena Allah. Karena saya yakin Bapak Ibu, kita datang ke sini tidak ada maksud lain kecuali mencari ridha Allah. Apa ada yang datang untuk mencari harta? Adakah yang datang untuk mencari popularitas? Saya rasa tidak. Maka kita yakin bersama bahwa kita hadir ke sini karena ketakwaan, karena cinta kepada Allah Ta'ala. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang jangan sampai kita lupa adalah mari kita bersalawat kepada Nabi yang telah menuntaskan amanah kenabian, yang telah menyampaikan risalah Islam, menyampaikan risalah Tauhid. Tidak terbayang kalau Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu kemudian dinikmati sendiri, karena nikmat Islam itu luar biasa. Jadi beliau menikmati sendiri, tidak sempat untuk membagikan kepada orang lain, maka tidak akan sampai hidayah kepada kita. Maka kita harus bersalawat kepada Nabi yang memiliki sifat tabligh atau menyampaikan risalah, menyampaikan amanah dakwah, menyampaikan amanah tauhid dari Allah Ta'ala. Dan juga kepada Nabi yang telah memberikan sebaik-baik keteladanan dalam menjalani kehidupan. Karena Nabi inilah satu-satunya sosok yang paling lengkap ada dalam diri beliau. Kalau kita mencari keteladanan pada hari ini, kita temukan tokoh A, mungkin secara keilmuan bagus, secara harta bagus, tapi barangkali keluarganya berantakan. Kita cari tokoh B, keluarganya bagus, hartanya oke, ilmunya kurang. Tokoh C, ada plusnya, ada minusnya. Tapi apakah kita lihat kekurangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasanya tidak sama sekali. Semua kesempurnaan ada di dalam beliau. Beliau menunjukkan bagaimana caranya menjadi ayah yang baik, menjadi hamba yang baik,
menjadi suami yang baik, menjadi pemimpin yang baik, menjadi panglima tentara yang baik, dan semuanya adalah hal-hal yang baik. Maka mari kita bersolat kepada Nabi. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Baik Bapak Ibu, nah sekarang baru masuk kepada topik pembahasan kita, yaitu adalah menjaga semangat dalam berlomba dalam kebaikan, atau yang kita ambil dari ayat Al-Quran yang berbunyi salah satu penggalanya adalah fastabiqul khairat, atau maka berlomba-lombalah engkau dalam kebaikan. Bapak Ibu, kenapa saya ingin bahas topik ini? Karena saya khawatir ketika kita terlalu fokus untuk membaca Quran, kemudian ketika ingin membahasnya lebih dalam, kita hanya membaca terjemahannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca Al-Quran, fastabiqul khairat, maka artinya adalah maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Bapak Ibu, arti ini tidak salah, tapi kurang sempurna untuk mewakili makna sebenarnya. Yang ini akan kita bahas bersama-sama. Frasa ini atau potongan kalimat ini kita temukan dalam Quran surah Al-Baqarah 148 dan juga Al-Maidah ayat 48. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Yang atas ini Al-Baqarah 148, yang bawah ini adalah Al-Maidah 148. Ya. Mohon maaf. Ya, Al-Baqarah 148 dan bawah Al-Maidah 48. Kita temukan frasa yang mirip. Ya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Ya. Jadi umat agama ini memiliki kiblat tersendiri. Agama yang lain memiliki kiblat tersendiri. Agama Islam pun juga memiliki kiblat. Selanjutnya fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah engkau dalam kebaikan. Sekali lagi, ini adalah terjemahan yang sering kali kita temukan. Terlebih kalau kita membaca terjemahan versi Kemenak, Bapak Ibu. Karena terjemahan kan banyak ya. Ada terjemahan Kemenak, ada terjemah yang terkenal Majelis Mujahidin dan lain sebagainya. Nah, terjemah Kemenak ini Bapak Ibu simplifikasi atau menyederhanakan. Ya. Apakah buruk? Tidak, tetap bagus. Karena niatnya adalah supaya orang awam, orang secara keseluruhan itu bisa memahami Al-Quran dengan mudah dengan membaca terjemahannya, selain membaca teks aslinya. Tapi apakah cukup bagi kita, apalagi orang Muhammadiyah? Maka rasanya kok belum cukup. Maka kalau kita ingin membaca lebih lanjut, kita baca tafsirnya. Kalau belum puas, ya tafsir dalam bahasa Arab. Belum puas juga karena belum bisa bahasa Arab, ya kita belajar bahasa Arab. Dan ketika kita belajar bahasa Arab dengan benar, maka kita akan menemukan apa sih makna yang paling tepat untuk mewakili sebuah kata atau kalimat. Kemudian yang kedua tadi ayatnya adalah Al-Maidah ayat 48, sama juga. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Nah, sekarang coba kita bahas satu-satu, Bapak Ibu. Ternyata di dalam Al-Qur'an kata-kata berkaitan dengan berlomba-lomba atau anjuran untuk berkompetisi dengan orang lain dalam kebaikan itu banyak, tidak hanya fastabiqul khairat. Pertanyaannya, kenapa Allah memberikan kata-kata yang berbeda-beda? Karena memang pertama bahasa Arab ini unik Bapak Ibu ya. Jadi untuk menyebutkan satu benda dalam bahasa Indonesia seringkali menggunakan banyak sekali kata dalam bahasa Arab. Contohnya adalah unta. Unta itu bahasa Arabnya apa Bapak Ibu? Jamal, ya. Unta. Tapi ternyata unta itu memiliki kata dalam bahasa Arab banyak, bahkan lebih dari 10 ya. Untuk menyebut satu kosakata dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah ibil. Nah, sering kali kita kenal
mendengar ya. Kemudian dan kata-kata yang lain selalu seringkali kita temukan seperti itu. Nah, apa saja kata-katanya? Belum terjawab tadi. Kenapa Allah memberikan banyak kata? Karena untuk memberikan motivasi kepada kita bahwa beramal itu bisa berbeda-beda. Ada orang yang fokus dalam satu amal tertentu, ya. Ada yang lain yang misalkan fokusnya atau spesialisasinya adalah puasa, Bapak Ibu. Ada yang spesialisasinya qiyamul lail dan lain sebagainya. Jadi bisa kita pilih berbagai macam cara beribadah sebagai spesialisasi kita. Nah, ini beberapa istilah yang seringkali kita dengar di dalam Al-Quran berkaitan dengan berlomba-lomba. Ya. Pertama adalah yusari'una, atau ini kalau kita baca transliterasinya dalam bahasa Indonesia, yusari'una. Kita temukan di Quran surah Al-Anbiya ayat ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Yang artinya bersegera dalam kebaikan. Atau lengkapnya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Yang kedua ada sari'u. Ya, kita temukan dalam surah Ali Imran 133. Bunyinya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin, dan selanjutnya. Tapi kalau kita potong sampai sini tidak merubah artinya ya. Maka artinya adalah bersegeralah ila kepada maghfiratin, ampunan mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannatin, dan surga. Ya. Itu sari'u. Ya. Yang ketiga ada sabiqu. Ya. Kita temukan sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Ya, kita potong sampai sini. Quran surah Al-Hadid ayat 21. Artinya berlombalah ya, kepada maghfiratin, ampunan mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga. Terus yang keempat yang akan kita bahas lebih lanjut adalah fastabiqu. Ya. Kita temukan tadi Al-Baqarah 148, Al-Maidah 48. Fastabiqul khairat. Atau makna intinya berlomba dengan seluruh upaya. Nah, ini sudah mulai kelihatan apa bedanya. Yang terakhir, sebenarnya ada banyak ya Bapak Ibu, tapi kita batasi, yaitu adalah fafirru. Fafirru. Kita temukan di Az-Zariyat ayat 50. Fafirru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Fafirru ilallah adalah maka berlarilah kepada Allah. Inni lakum, sesungguhnya aku bagi kalian, minhu nadhirum mubin. Ya. Terkait itu adalah pemberi peringatan yang nyata. Nah, sudah mulai kelihatan perbedaannya antara satu istilah dengan istilah yang lain. Kita lanjutkan. Lagi-lagi muncul pertanyaan, mengapa Allah memakai banyak kata yang berbeda namun maknanya mirip? Ya. Karena hidup manusia itu sangat dinamis, kadang di atas, kadang di bawah, kadang beriman, kadang lemah imannya. Ulama juga menyampaikan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bukan naik dan turun sebetulnya Bapak Ibu, tapi bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan, ya. Wa yanqus bil maksiyah, dan berkurang keimanan itu karena maksiat kepada Allah. Maka dengan beberapa kondisi tadi kita bisa menyesuaikan mana ayat yang sesuai dengan kondisi kita. Ketika kita hati yang malas, kita butuh motivasi, kita butuh dorongan, maka sari'u itulah yang tepat untuk kita. Kalau kita sedang bersemangat, tapi kita tidak hanya ingin semangat biasa saja, kita ingin menjadi unggul dibandingkan dengan orang-orang yang lain, maka
sabiku atau fastabiku, maknanya mirip-miripnya, artinya berlomba. Karena berlomba itu Bapak Ibu, itu hanya bisa dilakukan kalau pesertanya lebih dari satu. Kalau saya ikut lomba makan kerupuk menang juara satu, tapi pesertanya cuma saya, apakah itu lomba Bapak Ibu? Kok kayaknya bukan ya, itu makan kerupuk biasa. Ya. Nah, maka lomba itu harus ada saingannya, harus ada peserta yang lain yang melakukan hal yang sama, tujuan yang sama. Maka kalau kita sudah termotivasi ingin lebih naik levelnya menjadi orang yang unggul dalam suatu perlombaan, kita gunakan tadi ayat yang menggunakan sabiqu ila maghfiratin atau fastabiqul khairat. Kemudian yang ketiga, kalau kita merasa tertekan karena maksiat yang kita lakukan, karena dosa yang kita lakukan, maka ada hiburan dari Allah, yaitu adalah fafirru ilallah. Larilah kepada Allah. Lari dari apa? Lari dari kemaksiatan, lari dari dosa. Ya. Itu beberapa istilah yang digunakan. Nah, kita lihat lebih lanjut Bapak Ibu ya. Sekalian belajar bahasa Arab. Saya coba menjadikan lebih mudah untuk difahami. Jadi kita nggak akan menghafal Bapak Ibu ya. Misalkan fa'ala yaf'alu dan seterusnya ya, tapi kita coba menggunakan tabel dan beberapa penjelasan. Jadi Bapak Ibu, dalam bahasa Arab itu terlebih ketika kita bicara tentang fi'il atau kata kerja dalam bahasa kita, itu memiliki wazan atau pola ya, atau pola. Yang ini bisa diikuti oleh kata-kata yang lain. Jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Contohnya di sini, kita masih sama-sama membahas tentang satu topik, yaitu adalah fastabiqul khairat. Coba kita pecah menjadi kata dasarnya yang sudah tidak bisa dipecah lagi, ya Bapak Ibu. Itu apa? Sabaqa. Jadi sabiqu, fastabiqul khairat dan lain sebagainya, itu kalau kita pecah aslinya adalah sabaqa. Termasuk kalau misalkan kita sholat terus terlambat, terus ikut imam, itu namanya masbuqa. Asal katanya sama, sabaqa. Sabaqa artinya adalah mendahului. Masbuq itu adalah orang yang terdahului atau orang yang didahului. Kalau masbuq dalam sholat berarti terdahului dalam sholat. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, pola mujarrad. Mujarrad itu berarti murni. Asal katanya seperti ini. Ya, contohnya fastabiqul khairat, terus musabaqah, sabiqu, itu kalau kita pecah menjadi sabaqah. Sabaqah ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa? Adalah kata kerja untuk masa yang lampau. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sabaqah itu artinya adalah telah melampaui. Ya. Sabaqah artinya telah melampaui. Kemudian ada namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang saat ini kita lakukan, bukan masa lalu. Jadi kalau saya bilang yasbiqu, maka artinya adalah sedang mendahului. Ya. Kalau sabaqa artinya telah mendahului atau dia telah mendahului. Yasbiqu artinya dia sedang mendahului. Kan beda ya Bapak Ibu ya. Telah mendahului berarti kita sudah mendahului. Kalau sedang, nah kita sedang berusaha. Kita belum mendahului, kita sedang berusaha. Kemudian fi'il amrnya, fi'il amr itu adalah kata perintah. Nah, repotnya kalau kita bahasa Indonesia kan gampang ya, Bapak Ibu ya. Kalau ingin mendahului maka saya sedang mendahului. Kalau sudah mendahului, saya telah mendahului. Kalau dahuluilah ya, memerintahkan, maka bilangnya dahuluilah atau saliblah dan seterusnya. Tapi dalam bahasa Arab berbeda. Kalau kita ingin berkata dahuluilah orang itu, maka isbiq ya. Isbiq ya, artinya mendahului. Oke. Semoga tidak pusing Bapak Ibu ya. Saya coba paling simpel ya. Ini yang murni asal katanya ya, asal katanya mujarrad murni. Nah, kata yang murni ini bisa kita kembangkan dengan imbuhan-imbuhan kalau dalam bahasa Indonesia.
kan mendahului itu imbuhan men dan i, jadi mendahului ya. Kemudian men dan kan, mendahulukan. Ada apa lagi? Ada pen dan an, pendahuluan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada juga imbuhan. Yang pertama, nama wazan, nama polanya itu adalah if'al. Maka berubah bentuknya menjadi asbaqa. Ya. Bukan asbak ya, Bapak Ibu ya. Asbaqa. Asbaqa itu artinya adalah membuat lebih dahulu, ya. Atau membuat sesuatu mendahului. Ya, beda ya Bapak Ibu ya. Kalau sabaqah berarti saya sedang mendahului orang. Misalnya saya di jalan, naik mobil begitu ya. Saya mendahului. Nah, itu sabaqah. Kalau asbaqah gitu ya. Saya di mobil tapi saya tidak nyupir. Yang nyupir misalkan teman saya. Nah, saya dikatakan asbaqah kalau menyemangati supir saya ini. Ayo semangat, kita dahului orang itu. Nah, maka artinya adalah asbaqah. Dia membuat orang untuk mendahului, gitu ya. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Nah, asbaqa, membuat orang lain menjadi mendahului. Fi'il mudhari'nya, kata kerja untuk saat ini yaitu adalah yusbiqu, ya. Berarti kalau asbaqa telah membuat mendahului, yusbiqu itu saya sedang menyemangati supir saya ini untuk bisa lebih cepat. Kalau sudah lalu berarti fi'il madhi, asbaqa. Nah, kalau perintahnya asbiq, gitu ya. Nah, terus yang ketiga adalah taf'il. Taf'il ini adalah sabbaqa. Perbedaannya kalau dibandingkan yang awal, di sini ada apa, Bapak Ibu? Ada tasydid. Tasydid ini kan simpel sekali ya, Bapak Ibu. Bahasa Arab itu memang beda titik satu saja itu sudah berbeda artinya. Sudah berbeda harokatnya, berbeda tasdid dan tidak, itu sudah berbeda sekali maknanya. Nah, kalau sabbaqa itu berarti kita mendahulukan, ya. Jadi artinya sangat berbeda. Jadi kalau saya nyetir mobil, saya sabbaqa kalau mendahulukan orang lain melewati saya, gitu ya, sabbaqa. Atau dalam bentuk yang lain adalah misalkan doroba, Bapak. Doroba itu dalam bahasa Arab ya, artinya dalam bahasa Indonesia adalah memukul ya, doroba, memukul. Kalau kita tambahin tasdid, doroba itu tidak hanya memukul ya, tapi nguantem bahasa Malang ya, Bapak ya. Jadi memukul dengan keras sekali, memukul dengan banyak, dengan sekuat tenaga, itu namanya doroba. Hanya beda tasdid saja, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ada mufa'alah. Nah, mufa'alah ini ya bedanya ada di apa ini? Alif. Kalau dibandingkan dengan yang awal, sabaqa menjadi sabaqa. Apakah beda? Beda. Apa artinya? Sabaqa artinya adalah Bapak Ibu saling mendahului. Ya. Jadi ada dua pihak. Ya, ada saya sama teman saya, balapan liar ceritanya, gitu ya. Jadi saya sama teman saya saling mendahului, saling balapan. Itu namanya adalah sabaqa, gitu ya. Saling mendahului. Atau dalam bahasa kita berlomba dengan lawan atau dengan orang yang melakukan hal yang sama. Fi'il mudhari'nya yusabiqu. Kata perintahnya sabiqa, gitu ya. Jadi kalau berlomba-lombalah itu kita bisa gunakan sabiqah, gitu ya. Sabiqah. Terus yang kelima ada wazannya, polanya adalah tafa'ul. Bentuknya menjadi tasabaqa. Ya. Tasabaqa. Bedanya di mana? Ada tak di depan sama ada alif di setelah sa. Apakah berbeda? Berbeda juga artinya. Ya, jadi kalau yang sabaqa, ya Bapak Ibu, jadi ini ada dua pihak, akan ada satu yang menang. Ya, jadi perlombaan, tapi sudah kelihatan siapa yang menang. Ada A dan B, dia berlomba balapan gitu ya. Kalau A mendahului maka kita bilang sabaqa.
A ini dan B sedang berlomba-lomba walaupun salah satu dominan. Tapi kalau ada perlombaan yang kita nggak tahu siapa pemenangnya, saling berlomba terus ya, kebut-kebutan, kadang yang satu cepat ya, kemudian tertinggal, gantian satunya. Ini namanya tasabaqa. Ya, tasabaqa. Saling berlomba-lomba tanpa tahu siapa yang akan dominan, siapa yang akan menang. Ya. Dan terakhir yaitu adalah istif'al polanya. Katanya berubah menjadi istabaqa dan inilah yang menjadi fastabiqul khairat. Ya. Istabaqa artinya itu adalah kita memaksimalkan seluruh yang kita miliki untuk berlomba menjadi orang yang menang. Sama seperti ijtihad. Ya. Jadi ijtihad, Bapak Ibu, kalau kita kenal kan sekarang berarti ada ulama berijtihad, memutuskan sebuah perkara dalam agama. Tapi ijtihad sebetulnya arti awalnya bukan itu. Ya. Ijtihad itu adalah awalnya adalah jihad, satu asal kata dengan jihad. Atau asal kata adalah jahada. Jahada artinya adalah berjuang, ya. Artinya adalah berjuang. Jihad itu adalah perjuangan, ya. Sedangkan ijtihad itu adalah melakukan atau mengerahkan seluruh usaha yang kita miliki, mengerahkan seluruh sumber daya yang kita miliki, akal, ya, hati, waktu, tenaga untuk apa? Berjuang di jalan Allah. Itulah ijtihad sebetulnya. Tapi sekarang sudah berubah menjadi ulama berijtihad. Ulama berusaha keras untuk memutuskan fatwa dalam suatu perkara, gitu ya. Jadi mirip-mirip ya. Ijtihad itu adalah bentuk istif'al. Nah, kalau dalam sabaqa tadi ya menjadi istabaqa, fi'il mudhari'nya yastabiqu. Nah, fi'il amrnya kata perintahnya adalah istabiqa. Nah, istabiqa. Jadi fastabiqul khairat, fastabiqunya itu berasal dari istabaqa berubah menjadi istabiqa. Jadi kalau istabiq ini artinya adalah berlombalah, gitu ya. Kan lebih enak dibilang berlombalah, gitu ya, daripada keluarkan semua usahamu, keluarkan semua keringatmu untuk menjadi yang nomor satu. Itu kan terlalu panjang. Makanya di terjemahan Al-Quran, terutama Kemenak, dibuat sederhana, berlombalah, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, istabiq ini ditambah dengan huruf fa di awal, ditambah dengan wawu dan alif di akhir menjadi fastabiqu. Fa ini artinya apa? Fa ini artinya adalah maka. Kalau dalam bahasa Arab, maka itu ada banyak, Bapak Ibu, ya. Ada fa, ada summa, ada saufa. Ya, seringkali kita temukan ya. Summa kalla misalkan ya. Saufa ta'lamun begitu ya. Kalau summa itu adalah kemudian tapi ada jeda sebentar untuk kita mikir, untuk kita merenung sebentar. Itu namanya summa. Maknanya juga kemudian atau maka. Kalau saufa itu kemudian tapi rentang waktunya lebih lama. Mungkin pada suatu hari itu saufa. Tapi kalau fa yang kita gunakan di sini, fastabiqul khairat menggunakan fa, ini maknanya adalah kemudian yang saat ini juga. Gitu ya. Jadi fastabiqul khairat Bapak Ibu artinya bukan sekedar maka berlombalah dalam kebaikan, tapi saat ini juga lakukanlah itu, gitu ya. Bukan summa istabiqul khairat. Bukan saufa istabiqul khairat, tapi fa. Artinya apa? Sekarang setelah informasi ini sampai kita lakukan, gitu ya. Itu ya untuk fa. Kemudian wawu dan alifnya di belakang ini apa maksudnya? Maksudnya adalah perintah untuk lebih dari satu atau dua orang. Kalau kita gunakan wawu dan alif, ya, ini berarti minimal 3 orang, Bapak Ibu, ya. Kalau fastabiq, misalkan ya, istabiq ini perintah untuk 1 orang. Kalau 2 orang berarti istabiqa. Ya. Kalau 3 orang atau lebih istabiqu. Ya.
Artinya berarti maka saat ini juga usahakan seluruh yang bisa diusahakan. Usahakan seluruh sumber daya untuk menjadi pemenang dalam sebuah perlombaan. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang lain. Dengan siapa? Dengan saudara seiman kita yang lain. Wah, ternyata Bapak Ibu ya, satu kata seperti ini penjelasannya panjang juga gitu ya. Jadi kalau kita memahami bahasa Arab dengan benar, maka kita tidak perlu membaca terjemahannya, bisa memahami apa ini maksudnya. Makanya Bapak Ibu dalam membaca Al-Quran memang lebih banyak membaca itu lebih baik ya. Misalkan ada teman-teman yang mengikuti Odoj One Day One Juz, itu bagus sekali, keren sekali ya. Tidak banyak orang yang bisa membaca satu hari satu juz. Tapi Bapak Ibu membaca satu halaman dengan penuh penghayatan satu hari, memahami apa yang dimaksud setiap katanya, itu jauh lebih berat daripada membaca satu juz satu hari. Kalau tidak percaya, mari kita lakukan. Ya, tapi kalau belum bisa, kita mulai dari membaca dulu minimal satu juz tadi itu ya. Bisa pusing membacanya, Bapak ya, satu hari satu halaman membaca seperti ini, gitu ya. Ini padahal kita baru membaca satu kata, gitu ya. Nah, terus tadi kan kita fastabiqul khairat ya, Bapak Ibu. Fastabikunya sudah nih ya, setengah gitu ya. Tinggal setengah lagi. Nah, untungnya yang khairat ini agak gampang ya, Bapak Ibu ya. Nah, al khairat itu adalah bentuk jamak dari al khair. Jadi kalau kebaikan itu al khair ya. Nah, repotnya bahasa Arab ini, kebaikan itu ada al khair, al hasan, al ma'ruf dan lain sebagainya. Apa itu ya, besok-besok kita bahas ya, Bapak Ibu. Nah, al khair itu kalau kita jamakkan menjadi al khairat ya. Maka kalau kita komplitkan terjemahannya Bapak Ibu ya, maka saat ini juga setelah mendapatkan informasi itu, istabeku, maka kerahkan seluruh usaha yang kamu miliki, seluruh sumber daya yang kamu miliki bersama saudara seiman yang lain. Dalam apa? Dalam kebaikan-kebaikan yang dia bersifat umum. Ya. Kalau di Al-Quran beda, misalkan Bapak ya, fastabiqul khair tanpa alif dan ta gitu ya. Maka artinya berubah menjadi berlombalah dalam sebuah kebaikan. Kalau al khair biasanya dipadukan dengan bersedekah, berinfak. Maka kalau fastabiqul khair, maka nanti kita disuruh untuk berlomba-lomba berinfak. Satu kebaikan khusus gitu ya. Nah, tapi Allah tidak inginkan itu. Allah berikan kepada kita ladang pahala yang begitu luas, terserah mana yang mau kita fokus di dalamnya. Sebagaimana tadi kami sampaikan, ada orang yang beramal soleh itu memang spesialis puasa. Makanya ada pintu surga khusus puasa. Ada orang yang spesialisnya adalah sholat malam semalam suntuk, gitu ya. Ada yang sholat jamaah terus tanpa putus. Ada yang berinfak khusus tanpa putus, gitu ya. Dan ini spesialisasi tersendiri, Bapak Ibu. Apakah kita harus bisa semuanya? Ya kita usahakan. Tapi minimal kita punya satu amalan ibadah yang kita spesial atau spesialis di dalamnya. Apa itu? Ya kita sendiri yang mencari tahu. Kita sendiri yang menentukan. Oke. Fastabiqul khairat selesai. Saya tinggal berapa menit ini? Tinggal berapa menit? Masih 15 ya? Atau gimana? 9. Oh iya, baik. Baik. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, baik. Bismillah. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita sudah membahas apa itu fastabiqul khairat. Nah, sekarang saya tanya, apa itu fastabiqul khairat, Bapak Ibu? Yang panjang tadi, coba yang panjang tadi apa? Ya, silakan dimaknai sendiri, Bapak Ibu ya, dengan bahasa sendiri supaya semakin menempel.
Nah, sekarang kita coba lihat implementasinya, utamanya contoh-contoh yang telah diberikan oleh generasi terbaiknya umat ini. Siapa itu? Generasi sahabat. Ya. Jadi Bapak Ibu, berangkat dari satu hadis Nabi yang kemudian menjadi dasar kita untuk berlomba dalam kebaikan, yang menyuruh kita untuk iri dan dengki. Nah, ini kadang berkebalikan ya. Kita dilarang untuk iri dan dengki. Tapi ternyata Rasulullah pernah memerintahkan kita untuk memiliki sifat hasad atau iri dan dengki. Ya, walaupun kita juga berdoa ya di dalam surat Al-Falaq ya, qul a'udzu birabbil falaq. Salah satunya adalah min syarri hasidin idza hasad. Berlindung kepada Allah dari apa? Dari orang-orang yang hasad, orang-orang yang iri dan dengki. Tapi khusus yang ini yang diperbolehkan, ya dia terkecuali. Ya, kita coba baca hadisnya. La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad, tidak boleh bagi setiap orang yang beriman, orang yang berislam untuk memiliki iri dan dengki. Illa kecuali fisnatain dalam dua perkara. Ya. Tidak boleh untuk memiliki iri dan dengki kecuali dalam dua perkara. Artinya apa? Boleh untuk memiliki iri dan dengki dalam perkara ini. Perkara apa saja itu? Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahari. Orang yang Allah berikan kemampuan atau kelebihan terkait Al-Qur'an, berarti pintar membaca Al-Qur'an, pintar menghafalkan Al-Qur'an, pintar mentadabburi, menafsirkan, mengamalkan Al-Qur'an. Fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dan dia membacanya siang dan malam. Atau riwayat yang lain, fahuwa yuqimu bihi ana al-laili wa ana an-nahari. Dan dia menegakkan siang dan malam. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahu malan. Atau riwayat yang lain, wa rajulun atahullahu malan. Orang yang Allah berikan kelebihan harta atau kemampuan dari sisi harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahari. Dan dia menginfakannya siang dan malam. Jadi Bapak Ibu, ternyata Rasulullah memberikan kita kebolehan untuk memiliki iri dan dengki, yaitu kepada orang yang memiliki kelebihan dari sisi ibadah atau dari sisi akhirat. Secara lebih spesifik, Rasulullah menyebutkan dua golongan, yaitu adalah ahlul Quran dan para muhsinin. Ya. Orang yang ahli tadi ya, dan membaca, menghafalkan, mentadabburi, menafsirkan, mengamalkan Al-Quran. Yang kedua adalah para muhsinin atau orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka berinfak. Apakah hanya tertutup untuk ini? Kami rasa tidak, karena ini sifatnya adalah contoh. Bisa kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Asal apa? Kita tidak ada iri dengki yang mengikuti. Nah, iri dan dengki yang diperbolehkan ini, Bapak Ibu, punya istilah tersendiri. Namanya adalah ghibthah. Ya, agak sulit memang ya. Makanya kita sering jarang mendengar istilah ini. Ghibthah atau ghibthah. Ya. Ghibthah ini adalah iri dan dengki, tapi perbedaannya tanpa diiringi dengan rasa ingin merebut nikmat dari orang lain, ya. Tanpa diiringi dengan rasa ingin merebut nikmat dari orang lain, atau sekedar berharap semoga Allah mencabut nikmat dari orang yang tersebut, atau berharap semoga orang itu bangkrut, orang itu celaka. Karena kadang Bapak Ibu, kita melihat tetangga kita, gitu ya, teman kita, kelebihan rezeki, gitu ya, mobil baru lah, motor baru, rumah baru, apa yang kita pikirkan? Wah, habis korupsi nih. Ya. Wah, nanti hartanya nggak berkah dan hilang semuanya. Apakah itu terbukti? Tidak, itu hanya prasangka kita sebagai orang yang iri dan dengki. Ya. Dan secara tidak langsung kita berharap ingin merebut nikmat dari orang itu. Bahkan kita secara tidak langsung juga berdoa, semoga Allah mencabut nikmat dari dia. Semoga Allah mencelakakan dia. Dan itu adalah iri dan dengki yang tidak diperbolehkan.
Sedangkan ghibah tadi, iri dengki yang diperbolehkan, tidak diiringi dengan rasa ingin merebut nikmat dari orang lain. Jadi intinya bukan berkaitan dengan Al-Quran dan hartanya, tapi berkaitan dengan tanpa diiringi rasa ingin merebut nikmat dari orang lain. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi dan inilah yang kemudian melandasi para sahabat juga untuk berlomba dalam kebaikan atau bermusabaqah fil khairat. Beberapa contohnya Bapak Ibu ya, yang sering kali kita dengar. Yang pertama adalah tentang sahabat besar Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Ini satu kisah yang sama. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada suatu waktu datang menghadap Rasulullah dengan membawa sebagian dari hartanya, tepatnya setengah dari hartanya. Untuk setengah harta itu diinfakkan di jalan Allah untuk membantu perjuangan Rasulullah dan para sahabat yang lain. Nah, Bapak Ibu, sama seperti kita lah kira-kira. Setelah melakukan amal soleh, itu kan ada rasa senang, ya, ada rasa bahagia. Oh, saya habis infak nih, gitu ya. Ada rasa bahagia. Ya, setidaknya dalam hari itu saya lebih bahagia. Ya. Ini juga dirasakan oleh Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab merasa bahagia. Terlebih beliau merasa sangat bahagia karena telah melakukan sebuah amalan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat yang lain pada saat itu. Yang lebih membahagiakan adalah Umar bin Khattab merasa telah mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq dalam amal soleh. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata Abu Bakar As-Siddiq ini adalah satu-satunya sahabat yang amalnya luar biasa. Belum ada sahabat lain yang pernah mengalahkan beliau ya, dalam berbuat baik, dalam amal saleh dan lain sebagainya. Panjenengan bisa cek ya. Dalam beberapa riwayat disampaikan bahwa dalam sebuah sholat subuh, Bapak Ibu ya. Jadi ketika sholat subuh, Rasulullah dan para sahabat itu selesai sholat subuh, Rasulullah akan membalikan badannya kepada para sahabat. Cuma uniknya pada saat itu Rasulullah bukan kultum, bukan memberikan nasihat, bukan, tapi bertanya tentang beberapa amal ibadah. Ya. Dan beberapa amal ibadah, ya, contohnya adalah siapa di antara kalian? Jadi Rasul bertanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang telah menjenguk orang yang sakit? Semua sahabat diam, kecuali satu, Abu Bakar As-Siddiq. Saya ya Rasulullah. Rasulullah tidak menanggapi, wah kamu hebat Abu Bakar. Tidak. Terus bertanya hal yang lain. Apakah ada di antara kalian yang telah menjenguk, tadi apa saya tanya, menjenguk orang sakit ya? Kedua, barang siapa yang telah mengantarkan jenazah? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Saya ya Rasulullah. Padahal Bapak Ibu, kalau kita baru bangun sholat subuh ya, terus sholat subuh di masjid, kok rasanya tidak mungkin sebelum subuh itu kita melakukan amal soleh lain ya. Mentok-mentok paling amal soleh untuk diri kita. Misalkan qiyamul lail, sholat sunnah sebelum subuh ya, sholat fajar, kemudian infak subuh. Ya paling 3 hal itulah yang biasa kita lakukan sehari-hari. Amal soleh untuk diri kita sendiri. Tapi Abu Bakar As-Siddiq pada kesempatan itu sudah menunaikan amal ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan diri beliau sendiri, tapi berkaitan dengan orang lain. Sudah menjenguk orang sakit, sudah mengantarkan jenazah, luar biasa. Sudah tidak terbayang betapa amal ibadah Abu Bakar As-Siddiq ini luar biasa. Maka wajar Bapak Ibu kalau ada orang bersedekah setengah dari hartanya, kemudian bangga dan senang karena telah mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Wajar sekali. Tapi apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Abu Bakar As-Siddiq tidak tinggal diam. Wah, ini ada sahabat yang mengalahkan saya ini dalam berinfak. Kalau gitu saya akan datang ke hadapan Rasulullah dan saya bawa seluruh harta yang saya miliki. Ya. Dan betulan Bapak Ibu, semuanya hartanya diinfakkan di jalan Allah. Jangankan kita yang kaget, Rasulullah sendiri yang menyaksikan juga kaget, bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Kalau kita ditanya seperti itu, gimana Bapak Ibu?
Ya wes ya Rasulullah, besok saya cari lagi, nggak tahu gimana caranya. Ya memulai hidup baru Rasulullah begitu ya barangkali. Tapi Abu Bakar As-Siddiq menjawabnya adalah, sungguh telah aku tinggalkan untuk anak dan istriku ialah Allah dan Rasulnya. Wah, gak kaleng-kaleng ya Bapak Ibu ya, luar biasa. Gitu ya. Nah cuma ibu-ibu biasanya mendengar kisah ini, loh, kok ngono sih? Istrinya dikasih apa nanti gitu ya. Tapi itu sudah tidak masuk logika kita ya Bapak Ibu. Itu amal soleh yang luar biasa. Nah ini yang pertama Bapak Ibu ya, tentang Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mungkin kan mendengar kisah ini respon kita berbeda-beda ya Bapak. Ada yang merasa takjub ya karena amal soleh yang luar biasa. Tapi bisa jadi ada juga yang beranggapan, itu kan wajar, memang dilakukan oleh orang-orang yang hebat, orang-orang besar yang nanti akan menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Gitu. Nah, kalau itu respon kita, Bapak Ibu, mari kita lihat kisah berikutnya. Ada beberapa sahabat, gitu ya, yang saking kecilnya, ya Bapak. Jadi sahabatnya ada sahabat besar, ada sahabat kecil, gitu ya. Jadi kalau sahabat besar itu barangkali ya, kalau zaman sekarang kita ya tokoh-tokoh lah, begitu ya, tokoh-tokoh masyarakat, gitu. Kalau sahabat kecil itu ya seperti kami, gitu ya, yang tidak di radar gitu ya masyarakat. Gitu ya. Nah, sahabat kecil ini bahkan tidak disebutkan namanya dalam riwayat, ya, dan mereka adalah fakir dan miskin, Bapak Ibu ya. Jadi sekelompok sahabat ini merasa kalah dalam amal soleh, gitu ya. Mereka tidak terima, Bapak Ibu ya. Kok enak orang-orang yang punya uang, orang-orang yang kaya bisa berangkat berjuang bersama Rasulullah, ikut membela agama Allah, ikut turut angkat senjata, karena saat itu memang masa peperangan ya Bapak Ibu ya, berbeda dengan zaman sekarang di Indonesia. Para sahabat ini yang fakir miskin iri kepada sahabat yang bisa berangkat berperang. Karena berperang itu Bapak Ibu ya, itu harus menyiapkan kudanya, menyiapkan logistik makanan untuk berminggu-minggu, berbulan-bulan. Harus menyiapkan baju perangnya yang itu tidak kalah mahalnya. Satu badan besi semua, besi mahal gitu ya, belum lagi dibentuk menjadi baju. Butuh alat perang yang juga mahal. Yang semua kalau ditotal pasti tidak akan mampu orang fakir dan miskin untuk menyiapkan segala sesuatunya. Maka mereka ini bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami itu juga ingin berangkat berperang bersama para sahabat yang lain. Ya berangkat seadanya nggak apa-apa lah, gitu ya bahasa kita. Ya bawa badan aja nggak apa-apa, nanti pedangnya saya pinjam teman, gitu ya. Panahnya pinjam teman, gitu ya, dan lain-lain. Nah, Rasulullah yang mengetahui bahwa mereka ini untuk kebutuhan sehari-hari mereka saja kesulitan, Bapak Ibu, terlebih harus menyiapkan segala sarana dan prasarana, pasti tidak akan mampu. Akhirnya Rasulullah ini menyampaikan kepada mereka, sesungguhnya jihad kalian adalah untuk keluarga kalian. Atau dalam bahasa kita, Bapak Ibu, wahai sahabatku, pulanglah kalian ke rumah masing-masing dan penuhi nafkah keluarga kalian, karena selama ini belum pernah kalian penuhi. Jadi kalau kita misalkan disuruh berangkat perang, terus disuruh pulang, nggak jadi perang, rasanya gimana Bapak Ibu? Senang dong ya, nggak jadi berperang, nggak jadi bertaruh nyawa, nggak jadi angkat senjata, nggak jadi berpotensi dibunuh, begitu ya. Berbeda dengan sahabat ini, para sahabat ini pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang bersedih lagi berduka. Karena apa? Karena merasa tertinggal dalam sebuah perlombaan dalam amal ibadah. Merasa dikalahkan dalam sebuah musabaqah fil khairat. Nah inilah bedanya kita dengan para sahabat, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, para sahabat ini unik memang ya. Mereka berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhirat. Mereka saling berebut, bahkan ya saling berlomba-lomba. Gak mau kalau dia jadi yang nomor 2, ingin jadi yang terdepan. Tapi ternyata untuk perkara dunia, perkara jabatan, perkara harta,
mereka ini justru saling mendukung, bahkan saling mempersilahkan saudaranya yang lain. Sebagaimana yang digambarkan dalam firman-Nya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan kaum Ansor mengutamakan kaum Muhajirin atas diri mereka sendiri, walaupun kaum Ansor tersebut dalam keadaan khasasah, berkesulitan, berkebutuhan. Jadi Bapak Ibu, setelah momentum hijrah Nabi dan para sahabat ke Yathrib atau Madinah, para sahabat itu dibagi menjadi dua kelompok secara umum. Ya. Ada yang Ahlul Madinah atau Ahlul Yathrib, ada yang Ahlul Makkah. Ahlul Madinah ini disebut sebagai Ansor, yang Ahlul Makkah ini disebut sebagai Muhajirin. Muhajirin artinya orang-orang yang berhijrah, Ansor artinya orang-orang yang menolong. Nah, orang-orang ini ketika sudah bersama bermukim di Madinah, ternyata memang ada kondisi yang berbeda. Kita bayangkan orang yang Muhajirin dulu, Bapak Ibu, sahabat Muhajirin. Orang-orang Muhajirin itu adalah, kalau bahasa kita sekarang, eksodus, Bapak Ibu ya. Atau apa eksodus itu? Pengungsi, ya, pengungsi. Seperti saudara-saudara kita di Palestina yang harus kita bantu ini, ya. Jadi Muhajirin ini adalah pengungsi yang diusir oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak hanya diusir, rumah mereka, kekayaan mereka, aset mereka, pekerjaan mereka diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi yang awalnya mereka banyak yang kaya, banyak yang terhormat di Mekah, kemudian mereka hijrah ke Madinah, itu tidak hanya sekedar berpindah tempat, tapi mengorbankan harta, mengorbankan nama baik, mengorbankan keagungan diri, ya, karena awalnya tokoh, kemudian tidak menjadi siapa-siapa. Nah, ini kondisi yang sangat sulit, Bapak Ibu. Dan Rasulullah mengetahui ternyata para sahabat ini berbeda kondisinya. Ada kaum Ansor, kaum Muhajirin. Maka ketika ada kesempatan untuk berbagi harta, misalkan ada ghanimah, harta rampasan perang, ada kemudian harta hadiah begitu ya, atau keutamaan-keutamaannya yang diprioritaskan kepada kaum Muhajirin, gitu ya. Dan kaum Ansor yang menerima hal itu. Kenapa? Karena mereka luar biasa berkorban, Muhajirin ini, meninggalkan seluruh keagungan diri, meninggalkan kekayaan di Mekah dan pindah ke Yathrib atau Madinah. Dan kaum Ansor ini ketika melihat Muhajirin ini dispesialkan, Bapak Ibu, ya, itu santai, itu merasa biasa saja, bahkan mempersilahkan saudaranya untuk didahulukan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas diri mereka sendiri walaupun dalam keadaan khassasah, berkebutuhan, kekurangan, ya, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Masih bisa, Ustaz? Atau sambung. Oke. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya masih ada beberapa yang ingin kami sampaikan, tapi mungkin kita bisa persingkat. Oke. Jadi dengan ghibthah ini, Bapak Ibu, iri dan dengki yang diperbolehkannya, harapannya kita sama-sama termotivasi dalam melaksanakan kebaikan, amal ibadah. Kita berlomba bahkan berebut untuk perkara akhirat, perkara ibadah, ya, dan lain-lainnya, dan juga saling membantu saudara kita dalam perkara dunia, bahkan saling mempersilakan. Dan seringkali kita dengar tingkatan persaudaraan paling tinggi dalam ukhuwah Islamnya itu adalah mempersilakan saudara yang lain atau itsar. Dan ini adalah sulit sekali, bukan main. Nah, sekarang kita coba lihat Bapak Ibu, kerangka fastabiqul khairat dalam spirit Muhammadiyah. Ini slide terakhir, ya. Jadi fastabiqul khairat memang kita kenal sebagai salah satu moto dari Muhammadiyah. Bahkan kita lihat di dalam logo Ortom, ya, Organisasi Otonom Muhammadiyah, ada IMM dan Pemuda Muhammadiyah itu menggunakan fastabiqul khairat, yang harapannya dengan adanya fastabiqul khairat di dalam logo Ortom itu bisa kita maknai secara lebih mendalam dan kita amalkan.
Maka fastabiqul khairat tidak hanya sebagai pajangan ya, dalam lambang-lambang yang kita miliki, tapi juga kita terapkan dalam semangat beribadah. Kalau kita kaitkan dengan dokumen ideologis Muhammadiyah yang lain, kita temukan tiga identitas Muhammadiyah ya. Jadi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, gerakan tajdid atau pembaharuan yang kesemuanya menempel namanya perlombaan dalam kebaikan. Ya. Kemudian yang ketiga terkait muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Juga ada teks berjuang menegakkan agama Islam adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah. Dan ini adalah tidak bisa kita lakukan tanpa berlomba dalam kebaikan. Artinya kita harus sama-sama menjaga semangat kita dalam berlomba dalam kebaikan. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, nanti kita bisa pelajari secara mandiri berkaitan dengan ideologi Muhammadiyah, termasuk di dalamnya apa saja yang berkaitan dengan fastabiqul khairat. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu rahimakumullah. Semoga ada sedikit manfaat yang dapat dibawa pulang. Pun kami juga mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang keliru, kami mohon dimaafkan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.